Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semua. Gimana kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kakak-kakak semua? Sehat kakak-kakak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan ya kakak-kakak untuk bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Izin kakak-kakak untuk lebih diberikan manfaat atau hidayah dari Allah, boleh dong kakak-kakak untuk memimpin doanya pada sesi kita pada siang hari ini kakak-kakak. Boleh raise hand kakak-kakak yang bisa menjadi volunteer untuk memimpin doa kita pada sesi siang hari ini. Berikan sedikit masukan kak, kenapa ini pernyataan ini bisa dikatakan benar kak? Oke kak, kalau enggak saya tunjuk aja ya kakak-kakak. Kak Putra, boleh dong Kak Putra open mic-nya Kak Putra? Siap Kak Ari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian untuk memulai apa nih namanya nih Kak Aris? Tatap Maya. Tatap Maya kita untuk pelatihan kita pada hari ini. Adalah kita berdoa supaya diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa menurut percayaan masing-masing dimulai. Oke, selesai. Terima kasih Kak Aris. Terima kasih Kak Putra. Izin sebentar ya Kak. Ini ada kesalahan teknis sedikit. Izin sebentar Kak. Ya. Baiklah kakak-kakak, izin untuk share screen-nya kakak-kakak semua. Oke kakak-kakak, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini kakak-kakak semua. Tidak bosan-bosannya kakak-kakak semua, saya mengingatkan kembali kesepakatan kita bersama dari awal sampai akhir Zoom hari ini kakak-kakak. Yang pertama, menyalakan kamera kakak-kakak. Setelah itu mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar ya kakak-kakak semua. Lanjut ke slide berikutnya kakak-kakak. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum mereka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design kakak-kakak semua. Lanjut. Agenda kita sesi ini yang pertama yaitu backward design kakak-kakak. Yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka.
Yang pertama di sini ada aktivitas 1 ya kakak-kakak, backward design dalam pengembangan kurikulum merdeka. Menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak semua tentang kurikulum PJOK ini? Boleh kakak-kakak diketik di kolom chat kakak-kakak. Menurut kakak-kakak ya kakak-kakak. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK ini? Boleh ketik di kolom chat kakak-kakak. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Boleh dong kakak-kakak. Ya artinya kayak kereta tapi nggak ada relnya gitu. Kak Usna menjawab 5. Iya, itulah yang menuntut kita mau kemana. Gimana kakak-kakak yang lain gimana? Stasiun Naras kah, gimana gitu Kak ya. Oke, terima kasih Kak Eka. Tanggapannya Kak ya benar sekali ya Kak. Dimana kurikulum itu Kak Wid mengatakan 5, Kak Ari Mufaal 6, Kak Rahmat pemahaman tentang kurikulum PJOK pada saat sekarang boleh dikatakan masih 6. Berarti Kak Fariza Ilham 5,5. Pakai setengah ya Kak Ilham. Boleh yang lain kakak-kakak? Apa strategi yang kita pakai, biaya mengajar apa yang kita pakai, bagaimana modul proses pembelajarannya, pedoman kita, apa yang harus kita turunkan dari CP-nya, dari TP-nya, berarti itu semuanya harus tergantung dari kita lagi Kak, kita sesuaikan dengan kita sesuaikan dengan minat kita. Kak Putra menjawab 6. Diferensiasi yang pertama sekali itu yang terpenting itu untuk membentuk karakter peserta didik kita itu untuk lebih baik lagi. Oke. Benar Kak? Boleh dong open mic Kak Ari. Kenapa dikasih nilai 6 Kak Ari? Untuk pertanyaan yang di depan laptop kita ini Kakak Ari. Boleh dong Kakak Ari sedikit ininya penjelasannya sedikit. Oke, terima kasih Kak Aris atas kesempatannya. Mungkin alasan dari saya untuk memberikan skala angka 6 dari skala 1 sampai 10 dalam pemahaman tentang kurikulum PJOK saat ini ya Kak Aris ya. Terdengar suara saya Kak Aris? Kalau sama Kak Wilai dengar suara Ari. Terdengar Kak Wi? Lai, terdengar suara Ari. Oke. Ya, alasannya mungkin ya untuk saat ini pemahaman saya pribadi tentang kurikulum PJOK itu sesuai dengan keberlanjutan kegiatannya sampai saat ini baru 6 karena sifatnya kurikulum yang berubah-ubah jadi membuat pemahaman kita dan kesempatan kita untuk memahaminya juga sedikit berkurang karena baru kita memahami yang baru nanti situasinya akan berubah kembali di kurikulum yang baru. Mungkin kira-kira seperti itu jawaban saya Kak Aris. Terima kasih. Mika Aris mati kayaknya itu Kak Aris. Maaf, sorry. Betul Kak Ari, sebenarnya sebelum kita sepenuhnya memahami pembelajaran atau kurikulum PJOK ini seperti kayak kurikulum 13, sebelum kita memahami semuanya nanti
di pertengahan jalan nanti ada pula lagi yang namanya kurikulum merdeka. Dan kurikulum merdeka ini kita tidak tahu sampai kapan juga, cuman itulah repotnya nanti kita kakak-kakak semuanya sebelum memahami semuanya kita sudah ulang lagi dari nol dan ada lagi kurikulum yang lainnya. Boleh Kak satu lagi. Kak Wit lah. Boleh Kak Wit open mic, kenapa dikasih nilai 5 Kak Wit? Iya, oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberi nilai 5, hampir alasannya hampir sama seperti apa yang diungkapkan oleh Kak Ari Mufaal tentang kurikulum yang berbeda, bertukar-tukar dari K13 lalu Kurmer, terus materi-materi apanya, caranya juga kita penyampaiannya jadi bingung juga gitu. Terus keterbatasan anak untuk tidak boleh memiliki buku hanya dari sekolah. Nah, jadi untuk proses belajar mengajarnya kurang lancar rasanya gitu. Jadi selain PJOK ini kan selain praktek juga ada teorinya gitu. Jadi kekurangan fasilitas di sekolah itu menganggap bahwa PJOK ini cuman praktek aja gitu. Bukunya tidak terlalu diutamakan oleh pihak sekolah kebanyakan gitu. Oke, terima kasih Kak Wit. Kalau berpikiran seperti itu ya Kak Wit, PJOK hanya praktek aja, sedangkan teori tidak ada. Betul tuh Kak Wit. Kadang guru-guru lain beranggapan guru PJOK ini hanya praktek. Tetapi di saat praktek ini kita nggak ada juga Kak Wit, fasilitas kita tetap tidak mumpuni. Ya, fasilitas juga kurang. Terus nanti kalau kita mengajarkan bagaimana kondisi di sekolah, alat, sarana prasarana, ya tentu materi apa yang bisa ya yang disesuaikan dengan keadaan sekolah, walaupun sudah kita modifikasi, mungkin cuman bisanya nanti akhirnya ditanggapi materinya itu aja gitu, anak-anak itu aja materinya katanya kan. Iya, betul Kak Wit. Sebenarnya Aris juga mengalami hal seperti itu Kak Wit. Saat kadang kita sedikit minder kakak-kakak semua di saat ada ini awal tahun misalnya kan semester baru, di situ kan ada yang namanya buku baru misalnya untuk anak-anak. Disitulah kita sedikit minder karena apa? Karena buku PJOK ini kebanyakan pada umumnya ya seperti apa ya? Buku pegangan gurunya aja udah alhamdulillah kita dapat kakak-kakak. Apalagi dapat yang buku pegangan untuk anak-anak. Di situ kita sedikit minder karena harus merasakan juga kakak-kakak semuanya begitu susah kita untuk membuat anak itu tertarik lagi dengan pembelajaran kita. Karena di saat kalau ada buku itu pasti dia setidaknya dia fokus, ada gambarnya kayak gambar bermain bola, gambar bermain tenis, gambar bermain bulu tangkis. Di situ sedikit pasti dia akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran kita. Tetapi di saat sekarang karena buku kita tidak ada dan mungkin kadang bisa dipakai infocus dengan laptop ya kan, walaupun itu kadang berebutan. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu pasti ada yang memakai setiap harinya, kakak-kakak semua. Di situ kita agak kebingungan sedikit. Ya, lanjut ya kakak-kakak. Jadi di sini kakak-kakak filosofi kurikulum merdeka itu pengertian kurikulum merdeka
salah satu elemen paling krusial dalam pendidikan yang tidak dapat diabaikan adalah kurikulum, kakak-kakak semua. Kedudukan kurikulum memiliki peran yang sangat signifikan dan strategis. Kurikulum berfungsi sebagai gambaran dari visi, misi, dan tujuan suatu institusi atau lembaga pendidikan. Lebih dari itu, kurikulum juga memuat seperangkat kegiatan yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Asal-usul istilah kurikulum yang awalnya digunakan dalam dunia olahraga berasal dari kata kurir atau pelari dan kurir, tempat atau tempat berpacu, kakak-kakak. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai lintasan yang harus kita tempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan, kakak-kakak semua. Kemudian konsep tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi serangkaian mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang peserta didik mulai dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Kurikulum mencakup semua pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman belajar yang perlu dilakukan peserta didik dalam program sekolah. Kurikulum juga meliputi pengalaman pembelajaran yang direncanakan dan memiliki tahapan tertentu sehingga memungkinkan semua murid mencapai tujuan yang diharapkan. Pada akhirnya, kurikulum mewakili rencana yang memandu penyampaian pengalaman belajar dari instruksi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menjelaskan definisi kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Karena ada banyak pandangan berbeda mengenai pengertian kurikulum. Sulit untuk secara teoritis menentukan suatu pengertian yang mencakup semua pendapat yang ada. Meskipun demikian, pengetahuan tentang konsep dasar kurikulum tetap penting untuk dipahami, kakak-kakak semua. Kurikulum perlu terus diperbaharui dan ditingkatkan agar selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa di Indonesia terus berusaha dan melakukan pengembangan kurikulum. Saat ini, kurikulum merdeka menjadi pengembangan terbaru setelah revisi dari kurikulum 13 yang telah disempurnakan. Pembelajaran atau pembahasan kurikulum pada konteks ini adalah kurikulum dalam arti luas, yaitu kurikulum dalam tingkat nasional. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, kita memahami bahwa kurikulum terdiri atas kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum menjadi landasan bagi guru dalam pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Pada kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran, hal yang perlu dilakukan pendidik yaitu pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang telah dirancang di tingkat nasional ke dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk sampai pada perubahan proses pembelajaran di level peserta didik dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Kita lanjut ke kakak.
Di sini apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Jadi di sini kakak-kakak boleh kakak-kakak menjawab di kolom chat ya kakak-kakak, atau boleh raise hand secara langsung boleh juga kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Oke, Kak Wit, silakan Kak Wit. Ya, baiklah rekan-rekan semuanya, kalau menurut saya tujuan utama pelajaran PJOK di sekolah dasar, karena kebetulan saya mengajar di sekolah dasar, nah adalah menurut saya tujuan utamanya yaitu anak bergerak sehingga menimbulkan kegembiraan dan keceriaan, semangat, terus tercapai tujuan dari pembelajaran. Oke, Terima kasih. terima kasih Kak Wit. Jadi bagaimana kita mencapai suatu tujuan ya kakak-kakak semua dalam pembelajaran PJOK di sekolah kita. Boleh Kak Ari? Oke, terima kasih Kak Aris atas kesempatan diberikan. Mungkin pendapat saya tidak terlalu jauh berbeda dengan Kak Wit ya, karena mungkin dalam situasi yang sama mungkin Kak Aris. Jadi untuk yang pertama, mengenai apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu, kita sama-sama tahu bahwasannya tujuan pembelajaran PJOK adalah pembelajaran yang dilakukan dengan aktivitas fisik dengan tujuannya itu sendiri itu untuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional tersebut. Jadi bisa dikatakan PJOK itu untuk saat ini sebagai refleksi bagi siswa atau suatu pembelajaran yang sangat disenangi siswa sebagai refleksi pikirannya ketika masih penuh belajar di dalam kelas. Jadi itulah kenapa mayoritas siswa-siswa di tingkat sekolah SD, SMP maupun atas itu sangat menyenangi atau menyukai PJOK karena salah satu sebagai refleksi pikiran dari mereka untuk dapat mengekspresikan diri terhadap kegiatan-kegiatan kita di lapangan. Mungkin sedikit gambaran dari saya. Terima kasih Kak Aris. Oke, terima kasih Kak Ari untuk pemaparannya atau penjelasannya mengenai tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah ini. Intinya selain merefleksi ya Kak Ari, pasti PJOK pasti kita harus tujuannya membugarkan diri peserta didik kita supaya di saat mata pelajaran lain dia tidak loyo juga kakak-kakak. Kalau dia kalau dia bugar walaupun pintar tapi kebugarannya kurang pasti dia tidak optimal dalam pembelajaran sehari-harinya. Boleh Kak Putra? Silakan Kak Putra, open mic-nya. Oke, izin terima kasih Kak Ari. Baik, sesuai dengan pertanyaan tadi, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Saya hampir sama dengan Kak Widya dan Kak Ari tadi. Sesuai dengan dulu PJOK ini adalah sesuai dengan jurusan kita, Penjaskesrek, pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Dari situ kita sudah bisa menjabarkan. Yang pertama yang bisa kita berikan kepada tujuan adalah untuk memberikan pendidikan jasmani. Apa itu olahraga, apa itu sehat. Yang kedua kesehatan. Kesehatan itu kita ambil dari praktek-praktek yang kita laksanakan untuk anak-anak. Dan yang ketiga adanya rekreasi. Jadi dalam pembelajaran Penjaskesrek atau PJOK ini pasti finishnya tetap rekreasi. Jika anak-anak itu kita melaksanakan olahraganya di kelas, pasti mereka tambah bosan. Itu kan Kak Ari? Betul. Jadi di sini tujuannya adalah Penjaskesrek itu tujuan pembelajaran PJOK itu sama dengan arti dari Penjaskesrek tersebut itu sendiri, yaitu adalah memberikan pendidikan jasmani dan memberikan kesehatan, dan terakhir jangan lupa dalam pembelajaran Penjas tetap ada rekreasi atau dalam bentuk permainan. Terima kasih Kak Ari. Oke, sama-sama. Terima kasih Kak Putra atas penjelasannya.
Ya, itu gunanya kalau di Penjas Kestrek ada yang namanya pasti permainan kecil ya Kak Putra, sehingga peserta didik kita itu tidak bosan dalam melakukan aktivitas. Iya betul Apalagi Kak Aris. kalau sudah di kelas Betul, saja betul. Pak, pasti Iya, dia iya. mau keluar. Itu Iya makanya betul, betul. ini ya kakak-kakak. Kak Betul Usna, Kak. boleh dong Kak Usna, open mic Kak Usna. Terima kasih Kak Aris. Ya, kita sedikit berbeda mungkin ya dengan yang di SD atau di sekolah tinggi lainnya. Ya betul Kak Usna. Di TK itu tujuannya hanya untuk mengembangkan fisik motoriknya sesuai dengan tahapan dan umurnya. Contohnya masih ada beberapa anak TK yang belum bisa berlari, maka kita mengajarkan berlari. Di TK ada capaian perkembangan gitu kan, ada capaian perkembangan salah satunya bisa melompat lubang, melompat satu langkah, atau dengan berjalan di atas papan titian. Kalau untuk fisik motorik halusnya, biasanya anak di TK itu contohnya dengan memegang pensil, itu termasuk dalam kesehatan jasmani ya. Masih banyak anak TK yang belum bisa memegang pensil atau krayon, jadi kita cenderung mengajarkan itu yang pertama. Tujuannya mengembangkan fisik motorik sesuai tahapan dan umurnya. Oke, terima kasih Kak Usna. Ya betul kata Kak Usna. Nah, Apa namanya, motorik halus itu harus juga ya Kak Usna. Harus bisa juga sesuai dengan umur kata Kak Usna. Boleh yang lain? Kak Rahmat, boleh dong Kak Rahmat? Open mic-nya sedikit Kak Rahmat. Oke, makasih Kak Aris. Ya, sama-sama Kak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan mengenai tujuan pembelajaran PJOK di sekolah. Mungkin kita sebagai guru olahraga atau kalau dulu namanya Penjas, sekarang namanya PJOK, kita sama-sama tahu semuanya bahwasanya salah satu tujuan PJOK itu adalah menciptakan kebugaran jasmani terhadap anak. Anak sehat, anak berkeringat, tentunya itu akan mencapai dengan tahap kebugarannya. Kemudian menerapkan keterampilan bergerak mereka atau motoriknya. Dan yang terakhir itu menghilangkan kejenuhan. Karena selama ini dari segi, mungkin dari saya pribadi gitu kan, yang di SMK ataupun SMA ataupun di SMP, jenuh mereka, anak-anak kita ini dalam hal tahap pembelajaran yang ada di kelas. Sehingga untuk memberikan nuansa rekreasinya, kita berikan mungkin pembelajarannya di luar. Bisa jadi nanti ada, kalau kami di SMK ada nama kegiatannya kegiatan hiking juga yang sesuai dengan pembelajaran PJOK berdasarkan kurikulum Merdeka. Itu jawaban Kak Aris. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rahmat. Pada dasarnya jawaban kita sama ya kakak-kakak. Bagaimana PJOK ini pembelajaran yang kata Kak Ari merefleksikan atau mengkreasikan supaya pembelajarannya itu tidak bosan kakak-kakak. Dari mungkin pembelajaran yang lain tetap di kelas saja, tetapi di PJOK inilah dia bisa mengenal lingkungan yang lebih luas. Kayak seperti Kak Rahmat, dia pasti ada kegiatan hiking. Kegiatan hiking itu pasti anak-anak tersebut antusias melihat lingkungan di sekitar sekolahnya atau lingkungan di sekitar perdesaannya itu. Jadi supaya tidak membosankan. Oke kakak-kakak, kita lanjut. Di sini menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga dalam kurung PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk
partisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga yaitu membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidupnya. Jadi di sini menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum merdeka ini sangat komplit ya kakak-kakak, dari emosional, mental, serta sikap positif untuk sepanjang hayatnya melakukan hal-hal yang berguna bagi diri dia atau bagi lingkungan di sekitarnya kakak-kakak semuanya. Di sini mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya kakak-kakak. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak nantinya. Di sini kakak-kakak, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Boleh dong kakak-kakak, boleh diketik atau raise hand kakak-kakak. Itu 2 kali 40 menit. Tapi tiap jenjang itu masing-masing alokasi. Contohnya kalau untuk SD itu 1 JP-nya itu 35 menit. Untuk SMP itu 1 JP-nya. Di sini kita terlepas dari kurikulum apapun. Berarti dari mungkin dari KTSP ya kakak-kakak semua yang sudah lama sekali KTSP kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka, terlepas dari situ kakak-kakak, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Boleh kakak-kakak tulis di kolom chat ataupun langsung raise hand kakak-kakak. Cakupan dan tahapan ini adalah ada 2 hal yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama, Bapak dan Ibu tidak bisa lagi menyiapkan pelajaran PJOK yang mulai dari Nah, nanti di sini Bapak dan Ibu bisa menyampaikan program. Jam. Boleh kakak-kakak, belum ada nih kakak-kakak yang raise hand maupun tulis di kolom chat. Oke, silakan Kosna. Hari itu aja gitu loh. Artinya kita itu Terima kasih Karis. Di sini ya terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang menjadi acuan? Berarti dulu pertama kali saya mengajar yaitu masih kurikulum KTSP, kurikulum 13, sekarang kurikulum merdeka. Saya lebih cenderung lebih memahami kurikulum yang lama, yang KTSP. Di situ
idenya kompetensi dasarnya lebih terarah, lebih menjelaskan apa capaian dari acuan pembelajaran dari motorik ya. Kalau sekarang memilih sendiri elemen apa yang menjadi capaian motorik ini. Pembelajaran hanya jati diri. Dalam jati diri itu membuat kita berpikir lagi, membuat tujuan dalam pembelajarannya, elemen-elemennya, alur pembelajarannya. Jadi diajarkan kepada siswa, kepada anak di pembelajaran KTP yang dulu udah terarah, udah jelas. Misalnya TK yang umur 5-6 tahun sama anak yang umur 4 sampai 5 tahun ada perbedaannya. Nah, kalau yang kelompok dengan 2 kaki, kalau yang 5-6 sudah bisa berdiri dengan kaki satu kaki. Di sana lebih terarah, lebih jelas apa yang akan menjadi acuan. Itu perbedaannya. Jadi lebih senang saya dengan pembelajaran, lebih memahami pembelajaran yang lama. Oke, berarti Kak Husna lebih nyaman dengan mantan ya Kak Husna? Bukan berarti mantan hidup, mantan kurikulum kita KTSP sebelumnya. Oke. Sekarang kita mencari lagi, kita yang membuat alurnya, kita yang merancang alur tersebut. Kalau dulu udah terarah dari KTSP itu udah terarah, udah jelas kompetensi dasarnya. Ya, intinya guru sekarang Kak Husna untuk kurikulum yang saat ini lebih kreatif lagi. Ya, kan nanti di saat guru kreatif, murid lebih kreatif lagi Kak Husna. Dialah yang menjabarkan semuanya, dialah yang mencari semuanya. Kita hanya ibaratnya memfasilitasi aja lagi. Ya. Di situ pembedanya. Sedikit Kak Husna. Oke, terima kasih Kak Husna. Ya. Di sini ada membuat di kolom chat. Kak Widya, saya sudah memahami tujuan mata pelajaran PJOK, tapi bukan dengan baik dan menjadikan sebagai acuan, kata Kak Widya. Kak Rahmat menjawab, sebagaimana kita ketahui bersama di Indonesia ini kurikulum hal yang politis. Kenapa seperti itu? Seperti kita ketahui bersama bertukar Menpen, maka akan ada pula inovasi kurikulum yang akan diterapkan. Tetapi walaupun seperti itu, kita sebagai tenaga pendidik tentunya dituntut lebih kreatif, inovatif, dan siap mengikuti perkembangan yang signifikan. Contohnya saja dari segi media, pembelajaran pada saat sekarang banyak hal kemudahan yang kita dapat dari teknologi dan kita dituntut paham dengan IT. Betul sekali Kak Rahmat. Seperti sebelum-sebelumnya kata Kak Ari, sebelum kita nyaman, nanti ntar Kemenpannya atau Menpannya bertukar, pasti kurikulumnya bertukar. Disitulah sedikit kocar kacir ya kakak-kakak sebelum betul sekali Pak Des. Nanti ada yang bertukar lah. Itulah kata Kak Rahmat, hal yang politis ya Kak Rahmat. Jadi seperti Kak Husna tadi, dia lebih cenderung suka dengan KTSP. Karena di KTSP itu kalau saya lihat ya kakak-kakak, ini pendapat saya, kalau KTSP itu murid hanya menerima, kurang berpikir kreatif atau inovatif dalam melakukan hal-hal yang dianggap dianggap dia kesenangannya,
tetapi kita intinya banyak sistem komando di situ kakak-kakak. Pembelajaran komando salah satunya. Apa yang disuruh guru dan apa yang diperintahkan guru dia harus melakukan. Melainkan kalau di Kumer ini yang saya lihat guru hanya memfasilitasi dan anak-anak tersebutlah harus berpikir kreatif. Oke, ada yang lain kakak-kakak atau tambahan atau jawaban yang lain kakak-kakak? Boleh kakak-kakak? Saya tunggu. Boleh Kak Ari, silakan Kak Ari. Terima kasih Kak Aris atas kesempatannya. Jadi menyikapi dari terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini baik itu pembelajaran dan menjadikan sebagai acuan. Kalau saya seperti ini Kak Aris, terlepas apapun itu kurikulumnya, mungkin seperti yang oleh Kak tadi 13 misi merdeka, semua itu memang salah satu yang pengaruh itu adalah sikap politis. Artinya apa? Ketika pimpinannya berganti, namanya berganti. Kalau disikapi dengan secara positif, mungkin beliau melihat situasi dengan perkembangan zaman. Kenapa? Kita terfokus kepada sekarang kurikulum merdeka itu lebih kepada yang sifatnya milenial itu Kak Aris. Kenapa dikatakan seperti itu? Mulai dari cara pembelajarannya yang sudah dikatakan lebih milenial, menggunakan teknologi, kemudian lagi dengan cara bahasanya. Contoh saja di SD, dulu pengelompokan pembelajaran itu, dulu permainan bola besar, bola kecil, itu dasarnya. Sekarang ditinggikan lagi lah bahasanya, permainan interaksi, jadi ketika bahasa tinggi, jadi tujuannya mungkin cukup baik, kami istilah-istilah dasar, tapi ketika kita pelajaran kata sulit itu menjadi fokus kita nanti pada pembelajaran. Pada dasarnya dalam pembelajaran PJOK, tujuan pembelajaran kita selalu itu saja. Kenapa? Kita pertumbuhan fisik, motorik, seperti dikatakan Kak Fausna tadi, kemudian nilai-nilai dalam diri, nilai seperti kita, bahkan masuk kepada pola hidup sehat. Itu adalah kunci bagi pembelajaran PJOK di pendidikan. Jadi dalam pembelajaran pada dasarnya tujuannya tetap itu saja, hanya tatanan bahasa mungkin Kak Aris yang lebih ditinggikan seperti itu. Beliau menjabat itu kan supaya ketika masa beliau itu ada istilah baru lah, kira-kira seperti itu Kak Aris. Mungkin sesuai dengan kata Pak Rahmat dari sisi yang sifatnya politis lah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Arif. Yang penting tujuannya sama ya Kak Arif, menyehatkan peserta didik kita. Jadi setiap menteri pasti ada jargonnya masing-masing. Kayak Pak Bapak kita sekarang ini kurikulum merdeka ya kan, yang sebelumnya ini gitu. Itulah yang dibilang Kak Ari supaya inilah tidak ketinggalan zaman lah dunia pendidikan kita ini dalam konteks nama kayak permainan net infansi tersebut. Pada dasarnya permainannya itu aja, cuman namanya aja sedikit dirubah. Oke, tadi ada terakhir Kak Rameldi. Tujuan mata pelajaran adalah seperti kompas yang memandu arah pembelajaran. Ia memberi pedoman bagi guru, siswa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pendidikan. Iya, betul Kak Ramel. Berarti intinya pendidikan ini sangat perlu dalam kehidupan ya kakak-kakak. Kalau tidak ada pendidikan berarti kita sudah kehilangan arah lah kakak-kakak. Tidak paham sopan dan santun, tidak tahu apa itu pengertiannya, apa ini penjelasannya, kita tidak tahu. Oke, terima kasih Karamel. Berikutnya lanjut.
Dalam konteks kurikulum merdeka kakak-kakak, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Boleh kakak-kakak resen kembali kakak-kakak. Di hari ini kita banyak tanya jawab kakak-kakak atau saling melengkapi, saling menambahkan atau mengasih ide-ide yang atau hal-hal yang baru dalam kehidupan kita menjadi guru kakak-kakak. Boleh kakak-kakak resign atau diketik di kolom chat kakak-kakak. Baik yang sudah, terima kasih. Kemudian untuk tugas-tugas, mohon dari kepada kakak-kakak yang belum mengirimkan tugasnya, masih banyak ya dari yang belum 1.1 sampai ke 1.4. Kemarin masih banyak yang belum mengirimkan tugas. Saya mohon kakak untuk mengirimkan tugasnya dapat saya dinilai juga, kemudian nanti tidak memberatkan juga apa namanya apa saya untuk rame ini gitu kakak ya. Oke, Kak Putra silakan Kak Putra. Baik, Kak Aris, terima kasih atas kesempatannya, Kak Aris. Dalam pertanyaan dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kalau menurut hemat saya, mungkin kurikulum merdeka ini lebih ke daerah-daerah yang sudah maju bisa dipakai. Karena dalam konteks kurikulum merdeka itu harus adanya media dan sarprasnya harus lengkap sepertinya Kak Aris. Jadi contoh ya, di contoh kita berangkat ke daerah Padang Pariaman saja, itu daerah Batu Pasa atau Batanggasan. Itu kalau saya lihat SD-nya saja untuk alat saja sangat kekurangan. Saya pernah honor di situ dulu Pak Aris ya. Apalagi termasuk dengan lapangan. Padahal lapangan kita cuma pakai ada lapangan kosong, yaudah kita bermain di sana. Jadi dalam hal ini saya rasa untuk tujuan-tujuan kurikulum PK ini belum bisa dicapai khusus daerah-daerah yang agak terpencil. Mungkin kalau seperti kita di kota besar, di kota kecil atau kota besar sudah mulai menjurus lah, mulai mengarah ke sana, bisa dipakai. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang terisolir atau daerah yang terpencil itu belum bisa dipakai sepertinya Kak Aris. Terima kasih ya Kak Aris. Oke, terima kasih Kak Putra. Berarti sedikit kesulitan ya kakak-kakak kita kalau sudah betul kata Kak Putra, kalau sudah daerah-daerah terisolir itu jangankan di kota kayak kota Pariaman aja, kalau sedikit kita ke pinggirnya itu sangat masih banyak juga kakak-kakak yang belum bisa belum bisa untuk mencapai suatu tujuannya. Tetapi kadang itulah kehebatan guru-guru kita kakak-kakak semuanya. Kadang dialah yang memfasilitasi, dia yang kayak kita atau misalnya Kak Putra yang mempunyai suatu bola kaki, kadang dia yang membawa, gurunya yang bawa, atau pompa bolanya yang nggak ada, kita yang membeli. Itulah kira-kira kakak-kakak suatu kehebatan kita untuk bisa mencapai suatu tujuan pembelajaran kita di sekolah. Oke, yang lain kakak-kakak, boleh kakak-kakak? Kak Rahmat menjawab, kalau konteks kurikulum merdeka tujuan bisa tercapai, saya pribadi belum. Karena banyak hal, aspek yang harus diperhatikan, salah satunya yang paling utama adalah sarana prasarana. Betul sekali Kak Rahmat, itu adalah PR besar kayaknya untuk guru PJOK ya kakak-kakak semua. Di saat kita dituntut untuk bagus dalam bekerja atau mengajar, tetapi kita tidak difasilitasi dengan baik, hal itu ibaratnya nol ya kakak, angka nol yang bisa. Tetapi itulah bagaimana. Oke Kak Ari, silakan Kak Ari. Kak Ari agak semangat nih sepertinya. Boleh Kak Ari. Ini mungkin lebih kecurhatan ini ya Kak Aris ya. Iya, kecurhatan. Dapat dengan Kak Putra dengan Kak Rahmat tadi, kenapa saya saja nih Kak Putra yang posisinya di pinggiran kota nih. Saya mengajar di SDN 05 Tunggal Utara. Iya. Menyebutnya Sungai Batuang.
Iya, iya. yang dekat kampung dalam. Yang pertama itu di situ akses internetnya sangat minim. Tapi Iya. alhamdulillah untuk setelah 1 tahun berjalan sudah ada wifi di sekolah, itu sangat memudahkan sekali. Tapi sebelum itu Kak Putra, jangankan untuk internet, di telepon saja sangat itu sudah masuk ke dalam kota. Kenapa demikian? Yang disampaikan tadi, pada kurikulum Merdeka kita dituntut memberikan pembelajaran dengan menggunakan proyektor, menggunakan fokus, melihatkan media-media kepada anak. Jangankan untuk melihatkan, terkadang kita untuk membawanya saja sudah bisa dikatakan susah lah, tidak ada gitu. Itu yang pertama. Kemudian Kak Putra, di situ di sekolah saya yang yang bersebelahan dengan kantor desa, kemudian di lingkungan masyarakat, untuk tanah sekolahnya saja itu lepas dari drainase airnya itu sudah tanah warga. Kemudian lokasi bisa dikatakan lapangan upacara lah Kak Putra. Lapangan upacaranya kalau kita kira-kirakan lebarnya itu 7 mungkin, kemudian panjangnya kisaran 10. Berarti 70 panjangnya. Situ sudah termasuk parkir sepeda motor Bapak Ibu gurunya. Jadi bisa dikatakan mayoritas anak-anak di sekolah itu lebih kepada permainan kecil jadinya Kak Putra. Jadi untuk tujuan seperti yang disampaikan tadi, contohnya saja dasar kita ingin menerapkan kepada anak tentang bagaimana cara bermain sepak bola yang baik, contohnya saja sederhananya. Tetapi anak itu tidak mampu untuk melakukan. Kenapa? Karena sarananya memang seperti itu. Jadi sehingga anak kita ajarkan contohnya menendang bola. Jadi menendang anak itu penuh dengan bisa dikatakan pura-pura lah kira-kira Kak Putra. Ya, jangan kuat-kuat nanti kena kaca kan. Ya. Jadi serba salah. Dihadapkan ke sekolah nanti bisa mengakibatkan kaca pecah. Dihadapkan ke jalan bisa lebih berisiko lagi. Jadi itulah kira-kira kesempatan saya nih Kak Putra. Iya dari terima kasih. Oke, Kak Rahmat, silakan Kak Rahmat. Terima kasih Kak Ari. Kita sedikit ini ya sharing lah. Kayak Kak Putra, kayak Kak Ari, kakak-kakak yang lain pasti ada bedanya dalam melakukannya. Ada rintangannya lah sedikit. Boleh Kak Rahmat? Baik, terima kasih. Oke, ini menambahkan ulasan dari Kak Putra sama Kak Ari tadi, Kak Aris. Ya, sama-sama kita ketahui yang mungkin dari pihak kementerian pun menyusun program kurikulum Merdeka ini, mereka patokannya kepada sekolah yang sudah oke, yang sudah maju. Iya, betul. Dan pertanyaan saya, apakah mereka pernah memikirkan kondisi dan situasi itu sekolah yang boleh dikatakan terpinggir gitu kan? Betul. Terus sekarang mungkin ya menambahkan dari Kak Ari tadi ya, mungkin kita semacam sharing atau curhat lah dikit lah. Saya aja di yang SMK gitu kan, boleh dikatakan udah masuk dalam kawasan provinsi sekarang. Itu untuk dari segi sekolah itu ada luas lingkungan sekolah itu ada 2 hektar lebih. Tapi sangat disayangkan dari segi sarana dan prasarana olahraganya, khususnya dari segi lapangan, boleh dikatakan sangat minus sekali. Dan satu hal lagi, dalam kurikulum Merdeka ini, yang khusus PJOK itu mata pelajarannya gabung, nggak terpisah. Jadi yang kami yang dari tingkat SMK ataupun SMA itu masuk dalam jam PBM. Ada yang jam 10, jam 11, jam 12. Sedangkan ketika melaksanakan contohnya dari segi permainan bola besar, apa sih yang dilakukan? Sedangkan dari segi lapangan aja, kemudian dari segi peralatannya nggak ada. Sehingga cuman di situ sisi itu pula yang membuat mental kita sebagai guru olahraga ini jadi lebih kuat, lebih strong jadinya. Karena bagaimanapun tentunya kita menjadi lebih kreatif dan inovatif dan betul Pak, betul. Ya itu. Betul. Nah, itulah permasalahan-permasalahan yang terjadi. Apalagi kalau dalam kurikulum Merdeka ini mereka menekankan ada yang namanya teknologi yang berbentuk penayang seperti PowerPoint, video pembelajaran. Sedangkan dari Infokus saja untuk dari sekolah-sekolah ini boleh dikatakan lah ada 1 berbanding berapa lah gitu kan. Iya. Kamu pinjam, guru lain minjam juga. Sehingga kita mau apa yang kita ajarin? Iya, dijawabin nanti apa guru olahraganya. Seperti itu. Harus saja karena kita ini ibaratnya seperti
mata pisau. Kita ini Ya. terpegang di ujungnya, bukan di hulunya. Kalau Iya. kita di ujungnya ini otomatis harus mengikuti arus lah kemana arahnya. Betul, Pak. Ya itu Kak Aris, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rahmat. Oke, semangat sekali kakak-kakak nih. Boleh Kak Husna? Terima kasih Kak Aris. Mungkin saya di sini agak sedikit berbeda ya dengan yang lainnya. Oke, perbedaan itu lebih bagus Kak Husna. Saya terima selama pembelajaran kurikulum merdeka ini, memang kita sedikit dituntut lebih kreatif dalam pengembangan media atau apa ya. Dari segi administrasi kita juga dituntut lebih banyak beban. Tapi dari segi pembelajaran yang saya terima, terutama yang saya terima, kita di sini tidak harus dituntut dengan teknologi dan keadaan yang sempurna. Kita di sini hanya bertujuan untuk membahagiakan anak-anak. Jadi yang saya terima, yang penting anak itu bahagia dalam bermain. Kita kembalikan ke kodratnya, seperti yang zaman-zaman dulu kita kayak dalam permainan sepak bola atau apa, kembalikan bermain tanpa sepatu, mau bermain di lapangan biasa aja gitu. Zaman dulu kan kita waktu anak-anak senang betul pas main hujan-hujanan dan sepak bola hujan-hujanan gitu. Itu kalau udah hari di situ, oh betapa bahagianya, nggak ada tandingannya nilainya itu. Sekarang apakah yang seperti itu, permainan kayak enggrang atau apa, udah nggak ada lagi sekarang. Main kasti cukup dengan kayu aja di halaman rumah bisa kita main tongkat lele, apa sih, ada yang tongkat itu Patok lele namanya Kak Husna. lele apa. Nah, itu kan bisa dikatakan juga berolahraga ya. Iya. Jadi itu yang saya terima. Kalau kami di TK juga banyak permainan, bisa nggak perlu dengan pembelajaran yang dengan teknologi, dengan infokus apa-apa. Kita cukup dengan bermain dengan daun-daunan, dengan batu-batuan, kita kembali ke alam. Kalau kita di situ kita bisa mengembangkan aset. Betul. Di sanalah kita dituntut untuk mengembangkan aset. Bagi yang dekat pantai, gunakanlah apa yang ada di pantai itu. Bisa di tepi pantai itu kita berolahraga. Di dekat sekolah ada yang, kalau nggak perlu yang dekat sekolah, agak-agak jauh sekolah, ada yang tanah lahan kosong aja kan bisa digunakan. Itu gunanya kepala sekolah untuk memberdayakan aset di dekat sana, untuk berkomunikasi dengan warga. Itu tujuan yang saya terima. Tapi nggak tahu dengan yang lainnya ya. Itu saya terima. Makanya kita di sini tujuan utamanya hanya memanusiakan manusia dengan cara membahagiakan mereka. Itu Oke. Terima kasih Kak Husna. Terima kasih untuk pembedanya ya Kak Husna untuk hari ini. Mungkin Kak Rahmat mau menambahkan atau mau apa? Oke, makasih Kak Aris. Jadi yang dari argumen dari Kak Husna itu mungkin saya secara pribadi nggak setuju gitu kan. Memanusiakan manusia. Intinya kalau pribadi saya, yang memanusiakan manusia itu merubah karakter seseorang, bukan dalam tahap pembelajaran gitu kan. Kemudian dalam hal tahap pembelajaran itu, sebelum kita mulai proses pembelajaran, tentunya kita berpedoman kepada modul. Kita berpedoman kepada yang namanya RPP gitu kan. Nah, dalam RPP atau modul itu sudah jelas disampaikan adanya perangkat pembelajaran yang harus kita tayangkan. Apakah itu berbentuk PPT kah? Apakah berbentuk peralatan yang lain kah? Tentunya kalau seandainya tidak adanya sarana-prasarana yang memadai seperti itu, tentu kita menjadi berpikir. Contohnya kalau seandainya nggak ada PPT, tentu kita print lagi. Kita sudah tayangkan seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya ya agak berbeda lah. Kak Husna, kalau seperti itu yang sampai mungkin kondisi yang di Kak Husna mungkin di tingkat TK gitu kan.
mungkin seperti itu membuat suasana itu lebih menyenangkan. Cuman kalau yang di kami kan intinya adalah menciptakan kebugaran jiwa, dan saya sangat menyayangkan seperti ini. Contohnya ketika saya masuk materi pembelajaran, apakah itu yang besar, ketika saya ingin menanyakan kepada suatu siswa, contohnya apa sih yang kalian ketahui mengenai bola besar? Pada diam semuanya. Bola kaki Pak, bola voli Pak. Nah, yang saya tanyakan lagi, apa yang maksud dengan bola kaki atau bola voli? Nggak ada yang paham, nggak ada yang tahu kan. Jadi ketika saya tanyakan, apakah waktu kalian masih di SMP, itu guru kalian itu ada yang menerangkan penjabarannya segala macamnya, ada yang menjawab ada yang jawab tidak. Sehingga kalau menurut asumsi saya, kita harus merubah pola PJOK ini, jangan hanya kayak gini, dikasih bola dan anak main. Kan kebanyakan seperti itu Kak Haris. Jadi kalau bisa dengan yang modul pembelajaran itu. Terima kasih Kak Haris. Oke, terima kasih Kak Rahmat. Ya sedikit sebenarnya dari saya kakak-kakak. Mungkin Kak Usna melihat dari sisi yang lain Kak Rahmat, dan Kak Rahmat melihat dari sisi yang lain juga. Kalau Kak Usna intinya kalau memang di TK bisalah menganggap bagaimana itu bisa memberdayakan lingkungan di sekitar ya Kak Usna, kayak daun atau apa. Tetapi mungkin kayak seperti Kak Rahmat sepertinya ya, di saat kita bermain sepak bola tetapi lapangannya tidak ada, bolanya tidak ada, dan nanti ini Kusna yang satu lagi kita lupakan. Kepala sekolah itu kadang nanya Kusna, kok mainnya voli-voli aja padahal pembelajarannya sepak bola. Di situ nanti ada suatu kekeliruan dalam sarana prasarananya. Kepala sekolah pun ini kadang mungkin tidak tahu bola apakah di sekolahnya ini pembelajaran PJOK sepak bola pun ada atau tidak, bola voli atau ada atau tidak. Disitulah Kak Usna. Tetapi kayak permainan tradisional atau olahraga tradisional itu bisa kita buat aja atau kita selingi sebagai supaya dia mengenal juga bagaimana permainan tradisional di Indonesia ini atau di Sumatera Barat ini kakak-kakak semua. Kayak contohnya ini kakak-kakak semua, saat materi kita renang, itu di saat materi kita renang pasti kita hanya melakukan yang namanya teori. Apalagi mungkin di SD saya ya, di SD-SD yang lain ada juga yang membawa anaknya ke Nantongga atau ke CIP atau yang tempat kolam-kolam yang lain ada juga. Tapi di sekolah saya dia guru-guru atau kepala sekolahnya sedikit takut kakak-kakak, sedikit cemas dalam melepas anak-anak atau peserta didiknya untuk keluar dari sekolah kita untuk supaya bisa ya kakak-kakak mempraktekkan yang namanya berenang tersebut. Di situ saya mengambil seperti ini aja. Kalau emangnya kita tidak boleh, kita kasih aja kebebasan atau kita melakukan yang namanya permainan tradisional. Kayak cabur, enggrang, lomba balap bakia itu kan banyak sekarang ya kakak-kakak. Permainan tradisional ini juga ada loh kakak-kakak dalam permainan nasionalnya, pertandingan nasionalnya. Jadi itulah kakak-kakak, pada dasarnya PJOK lebih membugarkan betul, tapi pembedanya itu Kak Rahmat, Kak Usna sedikit beda seperti itulah kira-kira. Ya, kami kalau di TK bisa istilahnya kan di sana apakah tercapai? Insya Allah kalau kami di TK. Ya. Gitu. Betul Kak Usna, betul. Oke, kita lanjut aja ya kakak-kakak. Jadi memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk
menurunkan lagi ke dalam TP. Lanjut kakak-kakak. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Boleh kakak-kakak di sini boleh raise hand atau diketik di kolom chat kakak-kakak. Jadi, Saran Kak Riz, kangen Oke. sama Kak Iwan, nggak ada dengar suaranya dari tadi. Oh iya, Kak Iwan. Boleh dong Kak Iwan menanggapi pertanyaannya Kak Iwan. Jadi karena seringkali pengajaran ini langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Boleh dong kakak-kakak? Ya Kak Iwan nih ketua kelas kita nih. Harus dipanggil kayaknya Kak Usna. Assalamualaikum Kak Riz, Kak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ada keterlambatan dalam bergabung pada Zoom ini karena ada aktivitas yang sedikit tanggung tadi, makanya agak telat. Dan dari segi materi yang sudah dipahami secara mata-mata hanya diam terpaku melihat argumen dari kakak-kakak semuanya, alhamdulillah begitu membangun. Karena dari satu perbedaan akan nantinya menjadi suatu hal yang tujuan yang dicapai dengan baik sedemikian rupa. Dan sini juga jaringan di rumah agak putus-putus Karis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan jelas. Halo Karis. Oleh, jelas-jelas Kak Iwan. Lanjut Kak Iwan. Dan kalau masalah yang ditampilkan ini karena fokus langsung ke materi, seharusnya kalau kita sebagai seorang guru yang namanya berpedoman kepada kurikulum merdeka agar siswa bisa lebih percaya diri dan bebas beraktivitas, di awal pembelajaran kita seharusnya melaksanakan kesepakatan kelas terlebih dulu Kak Aris. Oke, agar di dalam kelas tidak langsung fokus kepada materi sehingga siswa juga bisa mengingat kembali apa yang dipelajarkannya pada hari sebelumnya dengan menanyakan metode-metode yang sudah dilakukan kemarin untuk menunjang pembelajaran yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi tanyakan terlebih dahulu bagaimana rasanya atau menurut siswa dari materi yang sebelumnya sehingga siswa termotivasi untuk membangun pikirannya lagi serta lebih percaya diri lagi untuk menghadapi pembelajaran yang akan dilakukannya ke depannya nanti. Mungkin seperti itu maksud yang saya tanggapi Karis. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Iwan atas tanggapan pada soal tersebut atau pertanyaan tersebut kakak-kakak. Boleh Kak Rahmat open mic-nya Kak Rahmat? Kalau di chat ini mungkin singkat padat Kak Rahmat, tetapi kalau di Kak Rahmat open mic mungkin lebih jelas lagi, lebih memahami lagi kakak-kakak semuanya. Oke, terima kasih. Mungkin menambahkan dari Kak Iwan tadi ya. Kalau dari pribadi saya mungkin yang berpedoman di SMK gitu kan. Tentunya yang pertama sekali hal yang perlu dipedomani tentu dari segi perangkat pembelajaran. Seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya itu dipedomani dari segi modul. Dalam hal metode pembelajaran itu, kalau kami di tingkat SMK ada yang namanya permainan kecil terlebih dahulu sebelum melaksanakan yang di sini kan yang langsung kepada materi dan aktivitas yang harus dilakukan murid, tentunya itu berpedoman langsung kepada materi inti. Nah, ini salah satu hal yang perlu diperhatikan. Karena yang nama kita sebagai guru PJOK, selain menciptakan hiburan jasmani kepada siswa kita, tentu harus sesuai juga dengan materi yang disampaikan yang ada pedomannya dari segi rangka pembelajaran. Kemudian ada yang namanya juga setelah materi inti, ada namanya rolling down atau pendinginan, dan ada juga semacam tugas atau narasi kesimpulan yang harus dibuat oleh siswa. Oke, terima kasih Kak Ahmad. Sedikit ya, mungkin di sini kakak-kakak tidak hanya di
kita langsung berfokus pada materi kita. Betul kata Karamat, kita harus ada yang namanya itu gunanya ice breaking atau permainan kecil sebelum kita masuk ke materi inti kita, kakak-kakak. Sehingga di saat materi ini sepertinya membosankan, tetapi karena ada ice breaking atau permainan kecil itu membuat peserta didik kita itu tidak bosan lagi dengan materi yang kita kita terangkan, kakak-kakak semuanya. Oke kakak-kakak, ada yang lain kakak-kakak? Oke, kita lanjut aja ya kakak-kakak ke slide berikutnya. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini kakak-kakak. Yang pertama ada mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua ada yang namanya menentukan metode penilaian. Yang ketiga ada yang namanya merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi di sini kakak-kakak, backward design ini barangkali banyak di antara kita yang tidak familiar dengan istilah backward design tersebut. Meskipun istilah ini sudah lama berkembang di dalam studi organisasi dalam pendidikan di Indonesia. Jadi di pendidikan di Indonesia, backward design ini baru secara major digunakan beberapa tahun belakangan ini, khususnya melalui pengembangan kurikulum merdeka. Dalam konteks pembelajaran kakak-kakak semuanya, backward design ini adalah suatu pendekatan dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Dalam pengembangan program pembelajaran, backward design juga menggunakan metode yang sama, yaitu dari capaian atau tujuan dan terus diteruskan dengan bergerak ke belakang menentukan penilaian, pengalaman belajar, dan aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Pendek kata, kakak-kakak semuanya, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Lanjut berikutnya kakak-kakak, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap kakak-kakak. Ada 6 tahap kakak-kakak. Yang pertama ada yang namanya mengidentifikasi capaian pembelajaran. Pada tahap ini kakak-kakak melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan apa yang harus dikuasai oleh murid di akhir suatu fase. Capaian pembelajaran harus jelas, terukur, dan tidak melenceng dengan standar atau tujuan pendidikan. Yang kedua ada yang namanya menentukan metode penilaian. Langkah ini yaitu kakak-kakak semua menentukan penilaian atau metode pengumpulan bukti yang menunjukkan apakah murid-murid telah mencapai tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran tersebut, khususnya untuk materi penilaian dalam pelatihan ini, kakak-kakak semuanya. Yang ketiga ada yang namanya merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Pada tahap terakhir ini, kakak-kakak akan merencanakan metode mengajar apa yang paling sesuai. Metode pada tahap terakhir ini kakak-kakak akan merencanakan mengajar apa yang paling sesuai, konten apa yang menjadi minat murid, dan
bagaimana aktivitas ditentukan untuk memfasilitasi keterlibatan dan pembelajaran mereka. Kakak-kakak semua akan dituntut untuk memfokuskan pada rancangan sekuen instruksi yang sejalan dan logis untuk membawa mereka ke arah capaian yang diharapkan. Di sini tujuannya kakak-kakak seperti sudah diulas sebelumnya kakak-kakak. Nilai keyakinan dan filosofi yang kakak-kakak kembangkan akan menjadi landasan dalam mengidentifikasi apa yang akan dipelajari murid-murid. Artinya filosofi kakak-kakak akan menjadi lensa di mana kakak-kakak akan menetapkan tujuan dalam rangka mencapai standar. Yang kedua ada yang namanya penilaian. Setelah tujuan ada yang namanya penilaian kakak-kakak. Merancang penilaian yang sesuai dengan tujuan adalah titik krusial di sini kakak-kakak. Apa yang peserta didik hendak capai? Bagaimana keberhasilan akan mereka tunjukkan? Apakah semua murid harus menunjukkan dengan cara yang sama? Tentu jawabannya tidak ya kakak-kakak. Sebagaimana setiap murid belajar secara berbeda, maka mereka mendemonstrasikan pembelajaran secara berbeda pula kakak-kakak semuanya. Yang berikut ada yang namanya instruksional. Instruksi atau pengajaran dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran. Kakak-kakak semua harus melakukan secara sengaja, penuh pertimbangan, kreatif, dan memotivasi. Para ahli dalam bidang pendidikan jasmani ini bahwa dengan merancang pengajaran dengan berbasis model maka akan menjanjikan cara-cara yang efektif dalam menghantarkan program PJOK yang bermakna dan koheren. Lanjut kakak-kakak. Di sini pesan kunci dalam backward design yaitu merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Lanjut kakak-kakak. Di sini ada di aktivitas kedua penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar di definisi di bawah ini? Silakan ya kakak-kakak, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Boleh kakak-kakak buat di kolom chat aja kakak-kakak benar atau salahnya. Dalam pernyataan berikut ini ya kakak-kakak, manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kakak-kakak boleh chat di kolom chat aja kakak-kakak, buat benar atau salahnya aja kakak-kakak. Boleh dong kakak-kakak buat benar atau salahnya aja kakak-kakak. Menurut kakak-kakak semua. Kak Widya menjawab benar. Boleh kakak-kakak yang lain? Karamat Kak Ari salah, Karamat benar. Oke. Boleh yang lain kakak-kakak? Ini masih 3 orang ya kakak-kakak. Boleh kakak-kakak yang lain?
Oke, Karameldi, Kak Putra, salah, Kak Usna, benar. Oke. Kita lanjut ya kakak-kakak. Oke, di sini kakak-kakak, jadi yang menjawab salah tadi itu benar berarti ya kakak-kakak. Jadi kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Itu salah ya kakak-kakak. Lanjut yang kedua. Boleh kakak-kakak buat lagi kakak-kakak. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Boleh buat juga di kolom chatnya benar atau salahnya kakak-kakak. Oke, Kak Rahmat jawab salah, Kak Usna salah, Kak Putra salah. Oke, yang lain kakak-kakak. Kak Wid salah, Kak Iwan benar katanya. Kak Ari Mufaal benar. Oke, kita lihat ya kakak-kakak benar atau salahnya. Oke, salah lagi ya kakak-kakak. Jadi di sini buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Itu salah ya kakak-kakak. Oke, kita lanjut. Yang ketiganya. Nah, di sini kakak-kakak, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Boleh kakak-kakak buat benar salahnya lagi kakak-kakak di kolom chat. Kak Rahmat buat salah, Kak Usna benar, Kak Iwan benar, Kak Ilham benar, Kak Ari benar. Oke, Kak Wid benar. Ada yang lain kakak-kakak? Sebelum kita buka, apakah benar atau salahnya pernyataan yang ketiga ini? Oke, kita buka aja ya kakak-kakak, benar atau salahnya. Ya, benar. Jadi kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Boleh dong kakak-kakak merangkum ke semuanya penjelasannya sedikit mengenai tiga pernyataan tersebut. Boleh dong Kak Ari menanggapinya Kak Ari atau merangkumnya secara keseluruhan Kak Ari? Bisa diulang lagi pertanyaannya Kak Aris? Karena tadi mobil lewat kencang suaranya. Oke, di sini Kak Ari bisa merangkum Kak Ari ketiga pernyataan ini Kak Ari. Di sini kan ada salah atau benarnya Kak Ari. Oke, rangkumannya ya Kak Aris ya. Oh iya. Oke, terima kasih Kak Aris kesempatannya. Jadi dari tiga pertanyaan yang dilemparkan tadi, dua salah, satu benar. Iya, Di kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Jadi kalau bahasanya menguasai, otomatis kita sebagai guru memiliki beban yang sangat berat itu ya Kak Aris ya. Tapi nanti seluruh siswa untuk bisa jadikan untuk menguasai. Kemudian yang kedua buku teks sebagai buku teks tadi dapat dikatakan suatu kurikulum. Tadi kakak semua menjawab salah dan saya sendiri menjawab benar. Ya, itu kesalahan dari saya dan kakak yang lain benar. Itu bagian dari saya itu karena bisa dikatakan karena buku teks itu bisa dijadikan
sebagai pedoman, karena kurikulum itu sebagai pedoman, itu salah satu alasannya. Kemudian yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ya benar, karena kurikulum itu sebagai acuan untuk mengetahui atau sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin itu sedikit rangkuman dari saya, Kak Aris. Mungkin Kak lain dapat menambahkan. Terima kasih kesempatan. Oke, terima kasih Kak Ari. Boleh kakak-kakak kalau ada yang menambahkan dari pernyataan Kak Ari tadi, boleh silakan sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut aja ya kakak. Nah, di sini ya kakak-kakak komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum. 2, capaian pembelajaran. 3, pembelajaran dan asesmen. 4, penggunaan perangkat ajar. 5, kurikulum satuan pendidikan. Jadi di sini komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Lanjut kakak-kakak, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satu pendidikan? Jadi agar bermakna kakak-kakak, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira kakak-kakak untuk dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Berarti sesuai ini ya, tempat tinggal peserta didik ya kakak-kakak. Di sini kakak-kakak mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Yang pertama, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Boleh kakak-kakak tulis jawabannya di kolom chat kakak-kakak atau raise hand langsung kakak-kakak boleh. Oke, boleh kakak untuk mengingat waktu kakak. Jadi sini kakak boleh menulis jawaban di kolom chat atau resen. Bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Boleh kakak? Oke, Kawit menjawab. Kalau saya menyesuaikan dengan keadaan peserta didik, lingkungan sekolah, dan sarana prasarana yang dimiliki. Oke, terima kasih Kawit atas jawabannya Kawit. Oke. Kita lanjut ya kakak. Di sini pertanyaan yang kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Boleh ketik lagi kakak-kakak di kolom chatnya. Jadi apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Oke, Kak Iwan, boleh Kak Iwan open mic Kak Iwan?
Halo Kak Iwan. Ya Kak Riz, menanggapi pertanyaan yang nomor 2, apa saja selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Pastinya bahwasannya pembelajaran PJOK adalah pembelajaran tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kreasi. Berarti yang bernilai di sini kita sebagai guru bagaimana memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwasanya pembelajaran PJOK ini bukan hanya untuk sekedar bermain, tapi maknanya banyak, mulai dari kesehatan jasmani, kebugaran, dan memahami bagaimana olahraga-olahraga yang harus kita ketahui, serta bisa membuat kita sehat dan memberikan terlempar Oke, lanjut Kak Iwan. dan memberikan kesenangan pada akhirnya, sehingga kesehatan fisik terjaga dan kegembiraan pun dapat dari kata kreasinya Kak Aris. Jadi kita sebagai guru olahraga wajar menjelaskan itu kepada peserta didik agar pembelajaran PJOK kita betul-betul bernilai di mata setiap peserta didik kita. Terima kasih Kak Aris. Oke, terima kasih Kak Iwan atas tanggapan atau jawabannya Kak Iwan. Boleh Kak Usna? Silakan Kak Usna. Terima kasih. Saya sedikit menanggapi dari pernyataannya Kak Iwan. Apakah saya yang selama ini miskonsepsi atau gimana ya? Selama ini yang saya baca dari PJOK itu adalah singkatan dari Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Berarti bukan kesehatan ya, kreasi ya Kak Iwan ya? Ya Kusna. Ya, kreasi ya, yang K-nya itu kreasi ya Kak Iwan, bukan kesehatan ya. Saya miskonsepsi selama ini, saya berpikir itu tuh singkatan dari Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Kalau menurut saya PJOK itu memang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Kesehatan betul Kusna. Dan maksud saya kreasi di sini kan memberikan momen yang lebih menggembirakan setelah melaksanakan pembelajaran. Oh, berarti bukan miskonsepsi saya. Oh, berarti itu dari cara pandang Kak Iwan tadi ya, menambahkan dengan kreasi gitu ya. Ya, betul. Karena pembelajaran PJOK ini kan pembelajaran untuk melihat jasmani seorang peserta didik, tapi juga mengembangkan kesehatannya sehingga setelah kesehatan dicapai, rasa kesenangan seperti kreasi bergembira dalam beraktivitas juga dapat. Oke, terima kasih Kak Iwan. Sama-sama Kusna. Ya, terima kasih Kak Iwan. Jadi sedikit salah paham tadi ya Kak Usna. PJOK emang pendidikan jasmani olahraga kesehatan, tetapi maksud Kak Iwan ini di dalam pembelajaran PJOK itu ada kreasinya. Seperti kayak Kak Putra tadi, penjas orkes kata Kak Putra tadi kan. Oke, kita lanjut kakak-kakak. Yang ketiga ya kakak-kakak, di sini bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku kakak-kakak semua. Boleh ketik di kolom chat lagi kakak-kakak. Sebelumnya Kak Rahmat menjawab ini yang nomor 2 ya Kak Rahmat ini. Sesuatu yang bernilai untuk dipelajari adalah menciptakan suasana dan memberikan pemahaman, menciptakan kebugaran jasmani dan menciptakan peserta didik menjadi aktif. Boleh ya kakak-kakak, yang ketiganya boleh diketik di kolom chat lagi kakak-kakak.
Oke, silakan kakak-kakak. Ada yang menanggapi atau menjawab dalam kolom chatnya kakak-kakak? Atau kakak-kakak mungkin lagi ini ya kakak-kakak, lagi ngetik. Oke, ini ada jawaban dari Kak Rahmat dan Kak Widya. Kak Rahmat menjawab, cara mengintegrasikan ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK adalah metode pembelajaran yang menyenangkan yang sesuai dengan peserta didik. Kak Wid menjawab, saya mengintegrasikan dengan cara menyesuaikan dengan keadaan peserta didik dan karakteristik sekolah. Sesuai ini ya kakak, lingkungan atau cara ibaratnya pembelajaran di tepi pantai dengan tepi pegunungan itu sangat berbeda ya kakak-kakak. Kita lanjut kakak-kakak. Di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama yaitu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua konteks masyarakat. Yang ketiga waktu. Yang keempat alokasi jam pelajaran. Yang kelima cakupan dan tahapan. Yang keenam teknologi kakak-kakak. Lanjut di aktivitas ketiga ini kakak-kakak. Karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Lanjut. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK ini kakak-kakak? Jadi kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK ini? Boleh kakak-kakak ketik di kolom chat jawabannya kakak-kakak atau resen langsung boleh juga kakak-kakak semua. Oke Kak Iwan, boleh dong Kak Iwan? Mungkin di sini kata kuncinya yang sering berulang kita bahas tentang pengembangan kurikulum PJOK ini adalah mengembangkan pembelajaran kurikulum PJOK ini berdasarkan pendekatan yang berbasis aset atau kekuatan Kak Aris, yang mana kita tetap mengacu pada apa yang terjadi di lingkungan kita, baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar, sehingga kekurangan yang terjadi di sekolah kita bisa kita atasi dengan cara memodifikasi yang sudah ada. Itu menurut saya Kak Aris dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Oke, terima kasih Kak Iwan. Jadi intinya aset dengan sosial ya Kak Iwan? Betul sekali Kak Aris. Oke. Ada yang lain kakak-kakak yang menanggapi atau punya pemikiran yang lain kakak-kakak semua? Boleh silakan kakak-kakak. Di sini Kak Wid menjawab keadaan peserta didik dan karakteristik sekolah. Kak Rahmat, kata kunci yang sering kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK adalah menciptakan guru PJOK kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Bagus sekali Kak Rahmat. Jadi kita lebih bagaimana mengkreatifkan diri lagi ya kakak-kakak semua dan inovatif dalam
cara kita belajar dan cara kita menyikapi peserta didik kita masing-masing. Oke, kita lanjut kakak-kakak. Di sini apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Ya, ini yang pertama, fokus pada materi esensial. Jadi muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran, yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Di sini kakak-kakak, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh kakak-kakak dan mengingatkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Di sini Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Lanjut. Pada akhir sesi ini, kakak-kakak semua, di sini ada yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design kakak-kakak. Lanjut, ini slide yang terakhir kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak semua telah hadir dan telah meluangkan waktunya di hari libur ini kakak-kakak untuk kita melakukan materi berikutnya dalam PKG PJOK ini. Saya kakak-kakak sebagai fasilitator kakak-kakak mengingatkan kembali kakak-kakak tugas-tugas dan tugas-tugas yang belum atau yang sudah mengumpulkan, boleh kakak-kakak saling sharing kakak-kakak supaya kita tidak ada yang ketinggalan satu sama lain. Iya, saya setuju itu. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Saya izin Pak Rahmat bagi-bagi tugas Pak Rahmat. Semangat Kak Wit. Satu pengangkatan kita Pak Rahmat 2011. Reunian Bang. Reunian Pak Rahmat. Saya 2010 Kak Wit. Senior Kak Wit, senior. Kakak-kakak, izin kakak-kakak stop merecord dulu ya kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.